penerapan IKM Guru, selain berperan sebagai pengajar kegiatan pembelajaran secara reguler, juga dituntut sebagai fasilitator kegiatan P5. Sehingga peran ganda yang dijalani pun mengacu pada asesmen kepada siswa, yaitu asesmen formatif terhadap mata pelajaran dan juga sebagai fasilitator P5. Asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran berikutnya yang sesuai dengan capaian mayoritas peserta didik di kelasnya. Belum merupakan rencana pembelajaran terdiferensiasi. Guru melakukan asesmen P5 untuk mendapatkan umpan balik tentang kebutuhan belajar peserta didik dan menentukan tindak lanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan kalian akan mempresentasikan produk kalian, ya, mulai dari bagaimana cara kalian memproduksi, bahan-bahannya seperti apa, dan bagaimana cara kalian memasarkan produk kalian. Oke, nanti silakan maju per kelompok, ya. Untuk yang pertama silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan produknya. Langsung bisa duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nomi Sulistyo dari kelompok kedua. Di sini saya akan menjalankan produk wirausaha yang sedang dikembangkan oleh kelompok saya. Nah, di presentasi ini saya akan menjelaskan pengenalan produk kita itu apa yang kita buat. Lalu apa alasan kita, latar belakang kita itu apa memilih produk ini. Lalu apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi produk ini. Lalu cara memproduksinya juga bagaimana, cara memasarkannya bagaimana, anggarannya, cara pencarian modelnya juga, dan hasil penjualannya perkiraannya berapa, dan harapan untuk produk wirausaha ini ke depannya. Perkenalan. Oh, enggak langsung. Oke. Nah, produk yang kita akan produksi adalah malkrepes. Malkrepes adalah kue yang terdiri dari tumpukan adonan krepes tipis dengan olesan berbagai varian rasa. Ada arti sendiri di balik nama malkrepes, yaitu jutaan crepes yang mendeskripsikan tumpukan crepes dengan isian krim. Pada dasarnya, crepes dan malkrepes pun serupa, hanya berbentuk dan isian yang membedakan keduanya. Lapisan malkrepes atau dikenal juga dengan sebutan cake crepes umumnya hanya terdiri dari 15 sampai 20 lembar crepes. Pembuatan malkrepes menjadi daya tarik tersendiri sebab sajian penutup bercita rasa manis ini dibuat tanpa menggunakan oven maupun kukusan. Alat yang digunakan hanya pen. Pen untuk membuat malkrepes sama dengan crepes, yakni crepes pen. Bentuknya lebih besar daripada teflon biasa. Ukurannya pun lebih tipis, sementara isian malkrepes beragam. Bahan yang pasti digunakan adalah krim, entah itu buttercream, whipped cream, atau cream cheese. Isi malkrepes ini juga bisa ditambahkan dengan bahan lainnya seperti coklat, selai, atau buah-buahan. Alasan kelompok kami memilih malkrepes ini adalah pertama, banyaknya peminat dari kalangan muda-muda sekarang yang ingin membeli produk ini. Kedua, malkrepes adalah salah satu makanan yang sedang trending zaman sekarang. Kalau kalian sekarang buka di sosial media, Instagram, Twitter, kan bakal lihat banyak banget orang bikin malkrepes kan. Nah, itu kan berarti trending lagian. Dan bentuk dan rasa dari kue ini nggak kalah enak banget rasanya. Dan proses pembuatannya itu walaupun sedikit menantang, kami itu masih bisa menciptakan cita rasa yang lezat untuk para pembeli kita, customer kita. Kita juga terinspirasi dari banyaknya video malkrepes di sosial media. Alat dan bahan produksi yang kita butuhkan antara lain yang pertama wadah, yang kedua pengocok telur, yang ketiga timbangan digital, yang keempat saringan, sendok makan dan sendok teh, gelas takar, teflon anti lengket, spatula, centong, mixer, dan pisau untuk kue. Bahan yang kita gunakan untuk memproduksi adalah 3 butir telur, 50 gram gula pasir,
1 sendok makan coklat bubuk, 3 bungkus kopi Nescafe, 150 gram tepung terigu, 500 ml susu cair, 2 sendok makan margarin cair, 1 sendok teh vanili cair, dan untuk bahan krimnya 250 gram hand whipped cream, 4 sendok makan gula halus, 50 ml air dingin, 150 gram cream cheese, dan tidak juga 1 sendok makan gula halus. Lalu apa? Cara memproduksi. Cara membuat kulit crepes. Pertama, kocok 3 butir telur. Kedua, masukkan 50 gram gula halus. 3, di tempat terpisah siapkan bahan kering, diantaranya 150 gram tepung terigu, 1 sendok makan coklat bubuk, 3 bungkus saset kopi bubuk Nescafe. Keempat, campurkan bahan kering ke dalam adonan telur dan gula yang sudah dikocok. Kelima, masukkan 500 ml susu cair ke dalam adonan secara bertahap. Keenam, masukkan 2 sendok makan margarin cair. Ketujuh, saring adonan agar tidak ada yang menggumpal. Kedelapan, masak adonan per layer di atas teflon sampai habis. Cara membuat krim. Pertama, masukkan 50 whipped cream bubuk, 4 sendok makan gula halus, dan 500 ml air dingin. Kedua, mixer bahan tersebut sampai konsistensi adonan kaku berjejak. Ketiga, mixer juga 150 gram cream cheese ditambah 1 sendok makan gula halus, lalu campurkan sedikit demi sedikit ke dalam whipped cream. Keempat, proses terakhir adalah menata crepes dengan krim dengan cara menaruh crepes, kemudian ditimpa dengan krim, lalu ditimpa lagi dengan crepes, begitu seterusnya sampai crepes habis. Proses kita memasarkan produk ini, pertama kita mempromosikan kepada teman-teman terdekat di kelas, di sekolah, dan di area SMA Negeri 1 Surabaya ini. Lalu kedua, kita juga mempromosikan dan memasarkan dengan cara membuat postingan atau story di sosial media, terutama Instagram. Seperti akun Instagram khusus untuk produk yang kami jual, membuat konten-konten video dan postingan semenarik mungkin. Ini dokumentasi. Nah, iya ya. Nggak usah skip. Nah. Keuntungan. Hasil penjualan atau keuntungan kita berdasarkan hasil penjualan pada open pre-order pertama kali kemarin, dapat diperhitungkan keuntungan yang kami dapatkan adalah sebesar total modal awal yaitu 256.000, pendapatan penjualan 600.000, total keuntungan kita berarti 354.000. Harapan kami untuk produk yang kami buat ini adalah agar produk kami itu bisa menjadi produk yang dinikmati dan disukai oleh banyak orang, dan semakin diminati oleh khalayak ramai dengan cita rasa yang akan selalu kami kembangkan di setiap prosesnya. Semoga Malcreps yang kami bisa ciptakan ini dikenal banyak orang dan berkembang menjadi usaha yang besar. Terima kasih telah mendengarkan presentasi singkat kami. Mohon maaf kalau ada banyak salah kata. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya mau bertanya, begini, pertanyaan saya itu bagaimana proses kalian sehingga kalian itu bisa dapat ide untuk membuat Malcreps ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit gimana dapat inspirasi untuk membuat Malcreps ini? Terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menginovasikan produk yang telah kalian buat agar dapat lebih menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan di pasaran? Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Nah, untuk menjawab pertanyaan teman saya yang pertama, tentunya untuk mencari ide ini nggak mudah ya. Kita butuh banyak banget proses berdiskusi bersama teman-teman, bersama anggota saya ini. Dan kita tuh mencari ide itu nggak cuma dari sosial media, karena dari teman-teman, dari buku-buku, kita juga reading juga kan, riset juga kan. Sampai akhirnya salah satu dari anggota kita itu menemukan video pembuatan cara membuat Malcreps di sosial media. Nah, setelah melihat proses pembuatannya, ternyata simple juga menurut kita kan. Hanya kita mencobalah, berani coba. Karena juga pas itu lagi trending kan produknya ini, makanya kita beraniin diri aja lah untuk membuat Malcreps ini, ya kan? Gitu.
Ya, untuk pertanyaan yang kedua, inovasi kita dapat dari mana? Itu yang pertama jelas dari sosial media. Lalu kita merubahnya menjadi beberapa varian seperti Milo, matcha, rasa juga tiramisu. Menyesuaikan dengan kecocokan lidah para konsumen, dan juga kita memasang harga sesuai dengan kantong pelajar karena jangkauan pemasaran kita ada di sekitar lingkungan sekolah. Karena dengan harga tersebut juga sudah cocok dengan produk dessert kita, karena produk kita bukan termasuk makanan yang berat. Sekian kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Terima kasih banyak-banyaknya karena sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di bagian akhir di tema ini adalah tentang asesmen sumatif. Jadi nanti setiap kelompok saya akan bagikan lembaran asesmennya. Silakan dikerjakan, ada 2 bagian. Bagian pertama dijawab secara individu dan bagian kedua dijawab secara berkelompok, ya. Nanti akan saya bagikan, saya kasihkan satu persatu ke kelompok masing-masing, ya.